Oke, sudah saya rekam. Sebentar Bapak Ibu. Saya downloadkan materinya. Oke. Cetak dulu ya, teman-teman. Pak Eka kayaknya tahlilan. Oke. Tahlil. Kelihatan gak nih? Kelihatan Pak Said. Oke, oke deh. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera saya malah belum kebuka. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas RTL atau rencana tindak lanjut, yang mana ini tugas terakhir bagi panjenengan semua. Nanti kita akan diskusikan apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita seakan-akan sehingga RTL bisa terlaksana dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar materi pada malam hari ini bisa kita serap, bisa kita ambil hikmahnya. Berdoa, silahkan. Sudah selesai. Bapak Ibu, jadi malam hari ini RTL itu rencana tindak lanjut program pengembangan kompetisi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, yang itu selama 1 JP atau 45 menit saja. Sekarang sudah. Nah, kita fokus pada hari ini. Kalau ada kata Pak Erik, tetap tenang, kuasai keadaan. Jadi nggak usah bingung apa yang harus kita lakukan. Kita fokus saja ke RTL. Sudah, sudah. Jadi tujuan dari sesi kita hari ini, Bapak Ibu, yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Modul 3 kemarin tentang perencanaan pembelajaran yang berbasis proyek. Terus yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi pada malam hari ini ada 2 agenda yang harus kita diskusikan. Agenda kita sesi ini 1, pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu untuk kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar. Yang kedua, refleksi awal. Yang ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian, dan lini masa. Yang keempat, dialog atau diskusi dan tanya jawab RTL. Yang kelima, penutup. Pendahuluan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira panjenengan di level berapa untuk kesiapan
eh, pembuatan RTL ini? Monggo. 7 Di level bentuk berapa kira-kira, pitulungan. Mas? Pitu, oke. Pitu, jadi pitulungan kata Bumut. Yang lain? Yang lain hilang gitu Bumut. Sini mau Bumut tok gitu berarti. Jadi Bumut 7. Kira-kira Bumut sudah ini ada gambaran terkait RTL nih Bumut? Oh, pasti udah gitu pasti gitu. Sudah, tapi sedikit Oke, baru. nggak apa-apa Bumut. Tetap eh, tenang Udah Bumut. kelaminan Nanti sih kita toh, bahas lagi. diberi wong. Diberi wong gak gelem kelaminan ya Bumut ya. Ayo, nah udah diberi wong kelaminan sih. Angin Ya, turu, dawul, dua pisan. oke. Jadi kalau Bumut 7 kira-kira teman-teman ya kurang lebih segitu gitu, hanya 7-8 untuk RTL ini. Tujuan pembelajaran, jadi peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Lini masa ini nanti waktunya, waktu untuk menentukan berapa hari atau berapa bulan RTL itu. Jadi refleksi awal. Sini mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kemarin itu loh. Masih ingat nggih Bumut? Pembelajaran berbasis proyek? Masih, masih. Masih nggih. Jadi intinya RTL ini juga sama. Jadi harus ada produknya. Produknya ini apa yang harus kita hasilkan dari RTL ini. Nah, yang tidak kalah penting yaitu kolaborasi dengan maper lain atau rekan sejawat. Tidak mungkin kita akan melaksanakan RTL ini, program ini secara mandiri untuk guru PJK tidak, tapi harus berkolaborasi dengan guru lain. Terus yang selanjutnya yaitu harus memperhatikan aset yang ada dan untuk lebih mudahnya Bapak Ibu angkat isu-isu atau apa saja yang ada di lembaga panjenengan. Itu untuk saran saya untuk mempermudah kita pembuatan RTL tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah, bagaimana menurut jenengan? Jadi bagaimana kalau ini berkolaborasi dengan komunitas belajar di dalam? Nah, ini memang harus dilakukan karena ini memang sulit. iya, karena memang namanya juga program bukan program mandiri ya, program bersama namanya. Jadi harus ada kolaborasi. Ya mungkin kita sendiri. Intinya di RTL ini kita itu disuruh menggerakkan KBS yang ada di sekolah kita atau Kombel. Bukannya kita sok-sokan tidak, tapi memang itu program. Jadi kita memberi apa ya namanya? Kalau program baru itu apa namanya? Ide atau gagasan lah, semacam itu. Jadi bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran pendidik ini? Ini pemantiknya panjenengan nanti. Apakah nanti berdampak? Yo, harus berdampak. Jangan sampai tidak. Kalau tidak berdampak, buat apa kita membuat program tersebut? Gitu. Nah, bagaimana melibatkan voice?
choice dan ownership. Choice ini kenapa nggih? Ya, sebentar bahasa Inggris. Choice itu kenapa? Apa pasti tadi? Suara pendapat itu loh. Ya, pendapat, betul sekali. Pendapat, choice, pendapat dari peserta didik atau teman-teman sejawat. Choice ini pilihan, nggih. Anak-anak diberi pilihan. Nah, ownership ini baru kewenangan guru atau kepala sekolah. Soalnya kepemilikan. Ini yang paling sulit ini. Ya, jadi ini PJBL ini. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini yang harus dipertimbangkan. Apakah berdampak? Dan tujuannya dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang bisa pada peserta didik. Keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi dari ini kita akan berkembang ke atas ini, ke bawahnya ini. Jadi yang berkelanjutan. Nah, sekarang saatnya penyampaian RTL. Jadi fokus pada malam hari ini hanya ini, RTL. Tadi kan hanya refleksi. Jadi salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Jadi program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Jadi RTL ini dimasukkan dalam kokurikuler karena tidak boleh di ekstrakurikuler dan tidak boleh mengganggu intra atau pembelajaran yang sudah terjadwal. Jadi intinya di kokurikuler. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin yang sedikit kesulitan yaitu penyesuaian di kokurikuler ini. Yang nyari salah-salahnya itu di mana ini mungkin yang kita nanti mengalami kesulitan. Taruh di mana? Ini hubungannya dengan kurikulum, Pak, masalahnya. Betul sekali, Pak. Jadi saya sendiri kemarin waktu sharing sama wakil kurikulum, wakil kepala sekolah, ya itu taruh di mana ya kan gitu. Tapi ketika pemaparan beliau malah antusias dan memberi ide ternyata. Jadi kalau di sekolah saya itu setiap Sabtu itu ada namanya Sabtu bersih, Bapak. Ya, Sabtu bersih itu saya mengambil ini di program ya, di rencana saya ya kan. Kembali lagi ya, ini kan baru rencana yang akan kita buat. Untuk ini terlaksana dan tidak itu kan wewenangnya yang pemangku jabatan tentang kebijakan kan, seperti wakil kurikulum, kepala sekolah kan itu. Jadi kita hanya merencanakan saja. Seperti itu. Jadi tadi saya kembali lagi ini yang perlu diberikan ini loh. Dari kurikulernya ini loh yang agak kesulitan nanti. Tapi nggak apa-apa, kita berencana aja. Kan apa salahnya kan kita berencana gitu. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana atau RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi harus melibatkan RTL. Pengantar tugas. Jadi Bapak, sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki maupun di sekolah. Langsung saja, jadi ada penilaian tugas ini meliputi tujuan program, jangan harus jelas. Kelengkapan rencana dalam struktur program. Program itu yang terlibat.
keterlibatan komunitas. Jadi kombelnya. Rencana evaluasi program. Jadi harus ada evaluasi program tersebut. Dan keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi nih. Jadi yang harus diunggah ini nih Bapak Ibu ya. Pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan. Berarti intinya berbeda. Bahan tayang ini berupa apa namanya PPT. PPT tadi sudah saya kirim ke grup untuk sebagai contoh. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus ada notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL. Jadi ada notulennya ketika jenengan menyampaikan atau memberikan paparan terhadap teman-teman yang ada di sekolah tersebut. Kalau RTL notulen saya kira jenengan bisa lah buat seperti apa nggak apa-apa. Ya, yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video. Harus ada video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Dokumen lain yang relevan biasanya itu undangan yang sudah kemarin saya sampaikan. Ya, undangan mungkin diupload. Jadi, semua ini ditaruh di folder RTL, namanya siapa, terus di drive. Nah, setelah itu linknya itu yang jenengan upload di LMS. Simpelnya seperti itu. Tapi misalkan panjenengan membuat video RTL itu dari awal sampai akhir jenengan upload di YouTube, ya boleh-boleh saja, malah lebih bagus. Nah, linknya di YouTube itu yang jenengan upload. Oke, rencana tindak lanjut. Ini ada kutipan. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi, mode penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini Bapak Ibu, hal-hal yang harus dengan pahami. Jadi di RTL ini, bentuk rencana tindak lanjut RTL ini, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide. Maksimal itu berarti tidak boleh melebihi 9 slide. Dan untuk komponennya di sini sebenarnya hanya 8, sorry. Jika ini 8, berarti kalau harus maksimal 9, mungkin slide pertama jenengan beri nama jenengan atau judulnya juga boleh. Atau dokumen terakhir di slide terakhir dikasih dokumen tadi juga boleh. Ditaruhkan seperti itu. Jadi untuk slide pertama Bapak Ibu nanti memuat judul program atau kegiatan. Slide kedua, latar belakang. Ketika jenengan sudah membuat judul, menentukan judul, berarti latar belakangnya apa? Kok jenengan mengambil tema itu. Yang ketiga, slide ketiga itu tujuan program. Tujuan dari program ini apa? Terus yang keempat, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nanti jenengan bisa melihat contoh yang sudah saya kerjakan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini biasanya aset. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Jadi di sini, di keterangannya, oleh satu itu RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator.
Yang kedua, selanjutnya ibu atau bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS atau di sini kan video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Ini yang di LMS gitu Pak Bro. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan ini. Jadi intinya poinnya hanya di sini nih, di 8 ini. Ini slide-nya isinya ini. Terus yang harus dilengkapi ini. Ini di LMS juga ada Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu bisa mengerti atau masih bingung sebelum saya lanjut ke berikutnya. Karena ini slide-nya sedikit. Monggo Pak Aziz. Terkait struktur program, dan struktur program itu berarti kita harus menyinkronkan antara struktur program kita dengan dengan KPR gitu, dengan rekan sejawat tadi gitu ya. Jadi struktur program itu nanti ada kepala sekolah, guru, siswa, kayak gitu, komite, kayak gitu Pak. Oh gitu. Kemudian pernyataan tentang kepastian untuk yang dimiliki kelas atau sekolah itu bagian dari kesepakatan, bukan? Bukan, tentang kapasitas yang dimiliki kelas itu biasanya nanti ada aset-aset apa aja sih yang akan begitu. Nanti lebih lengkapnya saya kasih contoh yang punya saya ya, kita bahas itu lebih enak nanti. Iya. Yang penting ini gambarannya dulu nggih. Berarti kalau sudah intinya kita harus mengunggah sebuah video atau sebuah foto, berarti harus ada kesepakatan dari siswa kita yang kita jadikan sasaran atau model, terus kemudian dengan orang tuanya juga berarti. Gih, leres ngoten. Ya. Kalau mau unggah itu memang kita diharuskan seperti itu. Saya juga lupa ya, kemarin belum nge-share itu ya. Iya. Nanti tak carikan lagi, tapi tolong diingatkan nanti Pak. Yeah. Tapi di sini sebenarnya yang diunggah itu, kalau saya ya, ini ketika saya pemaparan itu saya video. Nah, video itu yang saya unggah, jadi tidak ada anak-anak. Video tentang ketika kita memaparkan di depan guru-guru, rekan-rekan kita, yaitu. Tapi kan juga harus kita nanti kan juga menyampaikan atau mempresentasikan komponen yang paling utama adalah sasarannya tadi tuh Pak Sis. Betul. Ya, kalau kita ngambil sampel siapa, murid siapa, namanya siapa, kelasnya berapa, kan otomatis kan harus seizin juga orang tua gitu loh. Monggo. Itu lebih baik komunikasi dengan siswa lebih baik. Oke. Nggih. Terima kasih Pak Sis. Oke. Yang berikutnya kita lanjut nggih. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, judul program atau kegiatan. Jadi penjelasan seperti ini, Pak. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi latar belakang, ini kalau yang pertama berarti judulnya, latar belakang itu, apa yang melatar belakangi panjenengan itu membuat RTL ini apa gitu loh. Kalau saya nih, misalkan saya kemarin judulnya itu, tadi tak lihat ya, lupa saya mah. Kebugaran siswa kalau nggak salah saya itu. Siswa, bukan siswa.
Karena saya melihat ada beberapa pertumbuhan dari anak mungkin yang kurang, ada mungkin yang berlebihan, artinya overweight atau yang mungkin gitu. Nah itu yang saya angkat waktu itu. Jadi latar belakangnya apa? Ini kita uraikan. Kenapa kok membuat itu ya? Saya karena ada beberapa siswa yang mengalami, kalau saya itu mengalami pertumbuhan yang lebih terlambat atau kurang dibanding teman yang lain. Sehingga ketika mereka melakukan olahraga-olahraga yang berhubungan dengan tinggi badan, maka mereka akan menjadi minder. Dan tak jarang teman-teman itu pasti ada yang melakukan perundungan. Saya terangkan seperti itu, latar belakang itu. Terus yang tujuan program yang ketiga itu, jadi bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang dapat dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi tujuan program ini apa? Kalau tujuannya dengan ambil itu tujuannya untuk apa? Tuh. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan. Kalau misalkan ya saya kemarin karena pertumbuhan kurang, capaian atau langkah yang yang hasil yang diharapkan apa? Ya, siswa itu mampu melakukan program latihan di rumah. Ya. Kasus. Siap. Terkait kayak seperti yang jenengan sampaikan tadi terkait masalah kebugaran siswa, terutama masalah tinggi badan, terus berat badan dan sebagainya. Berarti kan dalam RTL itu nanti di akhir laporan itu kan sudah ada hasil. Peningkatannya berapa? Kalau tinggi badan berarti dari awalnya berapa? Peningkatannya berapa? Dari berat badan tadi nanti di awal itu berapa, nanti setelah kita programnya tadi itu berarti ada perubahan berapa. Berarti kan harus ada seperti itu. Betul sekali, Pak. Harus signifikan berarti kalau gitu. Iya. Oke. Jadi tapi ini kan namanya berpusat pada setelah didik, Pak. Iya. Kita kan hanya menjadi pendamping kan. Oke. Jadi semua itu yang melakukan siswa sendiri. Misalkan ada target satu ini, ada satu. Nanti dia akan melakukan apa? Timbang badan, terus cek tinggi badan. Nah itu dari awal sebelum program dimulai itu sudah punya data itu. Ya toh? Iya, nah, harus. Setelah diberi program berapa minggu mereka harus mengecek lagi ada peningkatan tidak dengan program yang saya lakukan. Itu semua yang melakukan siswa. Cuma kita memandu saja. Walaupun memandu kan, tapi kan kita membuat program. Kita hanya mengarahkan, Pak. Oh gitu. Ya, karena kan berpusat pada peserta didik, jadi kita tidak boleh mendikte si anak ini. Yang penting kita memberi arahan seperti ini, membuatnya seperti ini, lakukan. Nanti kamu laporan, nyusun laporan juga sendiri seperti itu. Iya. Oke. Siap. Lanjut, Oke. Oke, yang kelima, struktur program dan mitra dalam komunitas. Jadi, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Nah, jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target kelas, jadi kelasnya atau usia, ini strukturnya kan seperti itu. Jadi dalam struktur itu targetnya jenengan itu di kelas berapa, atau kalau siswa itu biasanya memang kurang, jujur ya kurang etis sih sebenarnya kalau menyebut nama siswa. Jadi langsung saja targetnya ya semua siswa kelas ini misalkan gitu. Karena kan program kita kan untuk membantu mempercepat pertumbuhan anak misalkan. Jadi ya mungkin yang mengalami itu, jadi tidak sebutkan anak. Nah, jadi identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dengan program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KPS. Jadi contohnya nama proyek.
Yuk gerak misalkan. Misalkan tadi judul yuk gerak. Guru mapel. Jadi ini namanya. Misalkan ini Pak ini. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Ini ketika apa ya? Ini contoh aja, ini hanya contoh. Terus yang keenam, jelas ini kan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokus pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan. Jadi asetnya, ini asetnya. Ya, jadi aset. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Jadi jenengan itu mau mengevaluasi program itu kapan? 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, itu harus jelas itu rencana program itu harus ada di sini. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Nah, kira-kira kalau jenengan membuat RTL itu, kemungkinan tantangannya apa gitu? Atau mungkin saya tidak dapat dukungan dari kepala sekolah atau dari wali kelas atau dari wali murid atau dari siswa atau mungkin apa, itu nanti dijelaskan semua. Kemungkinan apa sih yang ada di lembaga jenengan? Kalau saya dulu kemungkinan tantangan apa? Ya kurangnya konsisten dari Bapak Ibu guru, siswa, seperti itu kalau saya dulu. Ya, jadi seperti itu. Aspek penilaian rencana tindak lanjut 1, yaitu tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang fokus pada pendidik. Ini udah pasti. Ini udah pasti. Mendukung penumbuhan suara, pemilihan dan kepemilikan. Ini yang tadi voice, choice dan ownership tadi. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Itu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya tadi yang kelasnya tadi. Lini masa itu jenengan membuat program ini kira-kira butuh berapa bulan. Yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan, kira-kira tantangannya apa ini. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kira-kira kalau ada solusi, ada potensi yang tantangan ini apa sih solusinya apa? Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Bagaimana sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Terus rencana evaluasinya itu lini masa, kapan saya akan melakukan evaluasi. Terus 2, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data seperti itu. Teknik pengambilan data itu dari mana? Lini masanya ini penyusunan. Jadi penyusunan rencana tindak lanjut, kedua penyusunan dan unggah di lini masa RTL, terus penilaian RTL, umpan balik RTL. 6 hari penyusunan berarti 6 hari. Apa prosesnya 6 hari Bapak Ibu. Oke, diskusi penutup, terima kasih. Sudah selesai kan? Nah, untuk lebih jelasnya akan saya kasih contoh punya saya nggih Bapak Ibu biar lebih jelas. Nih. Terlihat Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Nah, ini judulnya. Saya itu mengambil judul ini. Ini kan rencana tindak lanjut menggerakkan komunitas belajar sekolah. Ini identitas kita. Kalau karena kan tadi yang dibutuhkan kan maksimal hanya 9, tapi
apa ya, temanya atau yang harus dibahas itu hanya 8 kan. Jadi ini yang pertama, slide pertama saya beri untuk identitas saya. Nanti jenengan pakai ini nggak apa-apa, tinggal ganti foto dan sebagainya. Desainnya ganti. Oke. Selanjutnya ini judulnya masih kelihatan Bapak Ibu? Kan ya. Jadi kelihatan ya. bugar, tumbuh dan ideal. Ini judul. Jadi judulnya ini. Latar belakang. Nah, ini latar belakang saya. Kenapa ngambil judul itu? Saya jelaskan. Adanya isu sosial dan kesenjangan antar siswa, terutama perbedaan bentuk tubuh siswa satu dengan yang lainnya. Hal ini terlihat saat melakukan aktivitas olahraga, di mana ada beberapa siswa yang bentuk tubuhnya kurang ideal, merasa kurang percaya diri, dan tak jarang adanya praktek bullying terhadap siswa tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, saya selaku guru PJOK akan merancang program bugar, tumbuh, dan ideal. Tentunya kegiatan ini akan berkolaborasi dengan guru mapel lain untuk membantu mensukseskan program tersebut. Jadi program ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kebugaran dan pertumbuhan siswa yang sesuai dengan usianya. Karena usia remaja merupakan usia pertumbuhan. Ini kita akan jelaskan. Saya tak baca semua gitu. Jadi temukan asas-asas di sini juga ada. Nah, yang ketiga ini kan ada tujuan tadi. Tujuan pembelajaran itu saya ada 4. Meningkatkan keterampilan fisik dan kebugaran siswa melalui aktivitas yang terstruktur. Siswa mampu memahami aktivitas fisik. Siswa mampu memahami penerapan pola hidup sehat dalam hidup sehari-hari. Menanamkan pemahaman tentang sikap toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan. Ini bagi siswa-siswa yang bullying tadi berarti arah naik ke sini nih. Oke. Nah, capaian atau langkah dan hasil yang diharapkan. Apa yang saya harapkan dengan ya ini saya. Langkah yang dilakukan apa, kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, guru mapel IPA, bahasa Indonesia, PKN, BK, siswa dan wali siswa, mensosialisasikan manfaat dan pengaruh. Hasil yang ini ya, meningkatnya kebugaran siswa di masa pertumbuhan yang sesuai dengan usianya. Terus ini produknya ya, berarti produknya itu peningkatan kebugaran siswa. Kedua yaitu buku program latihan kebugaran. Ini siswa yang menyusun. Poster makanan atau minuman penunjang pertumbuhan. Ini juga siswa yang menyusun. Jadi ini hasil yang saya harapkan. Jadi nanti semua ini siswa. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam kemudian. Sasaran dari program ini yaitu saya memilih semuanya, semua siswa. Yang kedua, program ini dilakukan setiap hari Sabtu selama 3 bulan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga, ada pun mitra dari program ini yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan wali siswa. Yang keempat, aset yang dimiliki untuk menunjang program ini yaitu manusia, fisik, lingkungan, alam. Kembali ke sini. Nah, kemungkinan tantangan, rencana evaluasi. Rencana evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Jadi diskusi dengan warga sekolah mengenai program yang sudah dilakukan. 2, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan ini meminta umpan balik bagi kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa. Nah, kemungkinan tantangan, hal-hal yang mungkin menjadi kendala dari program ini. 1, komitmen. 2, konsisten. Ketiga, waktu. Ini kalau saya, nanti jangan bisa kembangkan. Nah, karena apa kok komitmen? Karena kurangnya komitmen dari guru dan siswa pada saat menjalankan program ini. Itu pasti, ini biasa kendala. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu tingkat
ketelatenan dalam mengawal misalnya. Ya. Yang selanjutnya waktu atau durasi pelaksanaan program yang kurang mencukupi. Itu kalau kemungkinan tantangan bagi saya itu. Terus ini dokumentasi saya ini saat perencanaan program ini saya ketika ngobrol-ngobrol ketika mau merancang ini baru mulai merancang itu pertama memang saya diskusi dulu sama siswa ini. Meskipun ini target tapi saya tidak menyatakan bahwa ini target utama. Kalau saya, tapi saya akan menggali info dari anak ini. Mulai dari aktivitas kesukaan mereka tuh olahraga tuh apa tuh anak ini. Terus di rumah tuh ada apa aja, pola makannya bagaimana. Terus saya tanya mungkin saudara atau orang tuanya seperti apa. Artinya kalau kita punya gambaran latar belakang siswa ini. Terus selanjutnya saya bawa berdiskusi dengan ini. Diskusi dengan ini ada guru BK, guru IPA, guru PAI, PKN, ini ada beberapa guru yang target saya ini saya ajak diskusi. Kalau saya itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan atau yang dibahas terkait RTL, monggo. Mohon maaf kalau Oke, saya apa-apa. tanyanya terlalu mendalam spesifik gitu. Oh. Dari apa yang jenengan sampaikan tadi kan memang programnya karepe ngono. Tapi saya belum melihat data awalnya bagaimana sampai Andit jenengan muncul seperti ini. Data awalnya itu loh. Ya. Maksudnya gini, kenapa kok kita ngambil tentang apa kebugaran ini tentang terkait masalah tinggi badan, apalagi di situ muncul bahasa ideal. Berarti kalau ada ideal berarti ada yang tidak ideal kan gitu. Nah, kalau menurut bahasan dengan ideal itu yang bagaimana kan juga belum muncul. Apa kita harus sampai seperti itu gitu loh dalam penyampaian program tadi? Oke. Kalau di slide itu kan hanya apa ya intinya gambaran kan? saja. Betul. Nah, penjelasan itu yang kita kembangkan ketika pemaparan di Bapak Ibu guru. Nah, dari pemaparan itu nanti pasti ada umpan balik dari teman-teman guru. Ada yang antusias dan sampai memberi data, dan waktu itu ada wakil kepala sekolah saya dengan antusias sekali dengan program ini, misalkan itu dijalankan. Memang beliau berharap itu dijalankan karena beliau sendiri juga merasa tubuh saya ini kurang ideal. Nah, ternyata anak saya itu tidak seperti saya. Artinya kalau ada tadi misalkan ya, karena gen atau apa, emang gen itu sebenarnya juga enggak serta-merta itu mempengaruhi 100% mempengaruhi ya. Beliau tuh juga memberi data-data seperti itu ternyata. Seperti itu Pak. Kalau memang kita ngomong kategori ideal itu memang kalau guru olahraga ya, kalau terutama saya itu memang kita nggak punya apa ya ilmu untuk ke situ. Nah, waktu itu memang saya diskusi dengan guru biologi. Ya, ilmu dari biologi itu yang memberi pencerahan kepada kita. Itu sebenarnya Pak Aziz. Jadi di sini memang tidak dicantumkan sedetail itu kan, karena kalau PPT itu kan hanya poin-poinnya aja, nanti kita pemaparan itu. Itu Pak Aziz. Maksudnya kan saya bukan bahas masalah PPT-nya, berarti kan nanti dalam laporan yang kita komunikasikan dengan pihak sekolah maupun di pihak dengan teman-teman kita rekawan sejawat itu kan juga harus muncul hal-hal seperti itu gitu Pak. Maksudnya gini, kita bilang masalah ideal, kan kita akhirnya kan ditanya sama teman-teman, sing dimaksud ideal itu piye kan ngono kan, hal itu ada seperti itu kan kita harus belajar gitu. Ya, karena ini hubungannya dengan kebugaran jasmani. Tinggi badan ideal itu bagaimana, berat badan ideal itu bagaimana, kan berarti kita harus menyampaikan. Seperti kemarin waktu di smart building kan sempat dengan cuplek kan masalah denyut nadi, itu kan juga salah satu cara kita untuk mengukur idealnya denyut nadi dengan usia sekian berapa. Nah itu kan muncul.
Ya, Sebelum latihan berapa, setelah latihan berapa, restnya berapa lah. Hal-hal seperti betul. itu kan berarti yang harus muncul gitu loh. Ya. Oke Pak, sukses, terima kasih. Ya, ya betul sekali. Nanti jenengan pasti akan dapat ilmu itu di biologi. Kemarin saya juga gitu. Jadi usia segini itu harusnya seperti ini, pertumbuhannya seperti ini gitu. Beliau justru melakukan apa ya? Malah saya dapat ilmunya di guru-guru biologi yang senior itu. Jadi kalau kelas 8 kalau nggak salah ya, yang tentang pertumbuhan tubuh itu. Jadi usia segini gitu. Itu Pak Aziz. Oke. Pak Terima Munir kasih. ngerti. Oke, intinya seperti itu. Ini hanya gambaran contoh saja. Tapi yang terpenting dengan nanti yang Langkah-langkahnya itu penting Pak Sis. Langkah-langkahnya betul. yang seperti jenengan sampaikan itu betul. Langkah-langkahnya harus seperti itu memang. Cuma kan saya tadi kan ngupasnya kan yang lebih dalam lagi. Ya, Kalau iya betul. langkahnya seperti ini berarti kita harus istilahnya kan harus punya dasar lah, berarti kan seperti itu. Ya. Gitu. Jadi ini yang penting yang jenengan harus cermati ini 8 item ini yang harus terpenuhi. Tadi yang saya jadikan PPT ini. Yang diminta itu RTL-nya jadi tok. Nggak boleh keluar dari ini. Karena di sini kan maksimal hanya 9 slide. Sebenarnya kita udah ada panduan, kita tinggal ngembang gitu. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Pak Munir? Sugeng dalu? Nggih, sugeng dalu Pak Sis. Dipun kabare? Alhamdulillah. Mau ningali videonya Pak Munir Pak Sis. Wis rasa didelok. Apa Pak Sis? Enak penampakan lagi seringin. Oh, timbang ning jero kelas. Iya, lagi seringin enak ya. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ditanyakan terkait RTL. Monggo loh. Karena waktunya hanya 45 menit. Ini masih ada waktu berapa nih? 10, Pas 15. habis, Pak Munir, pas habis itu Pak Munir. apa-apa. Besok kuwi konco-konco ngajak nonggonin jenengan. Ya toh. Sing SMP 2, balen ya toh. Sing ngajak Pak Sis ya toh. Golek nomor, apa ya toh. Ngawur besok itu hari Minggu, Bos. Ora besok berarti ora besok ndak. Kemarin teman-teman ngajaknya Sabtu. Bos Joko toh, Bos. Ora kok sing ape ngajak mangan ki Pak Sis ngono lho. Aku nek Sabtu ini 0 jam, Bos. Jadi sempat noto. Kan kudu ada RTL itu iki. Setelah rencana ini iki kudu ada RTL kan gitu. Iki Pak Sis iki. Siap. Siap. Loh, iya toh, kan tadi kudu ada RTL kok. Saya rasa cukup Pak Sis, sudah. Langkah-langkahnya sudah jelas. Karena PP juga sudah jelas. Cuma kan yang lebih mendalamnya tadi itu yang mungkin perlu komunikasi. Sing dikarepno jenengan. Maksudnya kan gitu. Dikarepno jenengan, dikarepno LMS itu bagaimana kan komunikasinya seperti itu. Yang penting nanti ada contoh loh Pak Sis dari Pak Sis. Itu buat referensi kita nanti untuk membuat. Biar nanti sama Pak Sis biar di share di grup contohnya yang pernah dibuat Pak Sis. Itu sudah sangat cukup nanti. Mubin Jenel tuh ngilang di Mubin. Pak Mubin, mungkin ada yang tanyakan? Enggak, Pak. 12. Jelas. Iya, Pak Sis. Ya. Sangat jelas Pak Sis. Ya, yang sudah pernah dibuat Pak Sis di-share saja. Nanti buat referensi kita semuanya.
Tapi Pak Menur sudah punya gambaran nggak? Kira-kira mau buat apa? Insya Allah. Nanti saya tak tanya Pak Aziz kalau ada kesulitan. Ya, Tanya Pak. Pak Ben. Aziz. Ya, Ini lah kadang kok. ya. Pak Aziz urunan ki kok Iya. pulang lari sampean. Apa? 1.000. Iya, kudu kuwi. Lah iya. Sing PKB ini mati we nek rambu ora urunan kowe. Engko tak titipno Pak Joko wek kowe. Ya, mata. Oke, Bapak Ibu. Nggih. Sampun Mas. Sudah. Oke. Benar-benar siap. jelas ini Ki. Sampun Aziz. Pak Roni. Apa? Silakan kabeh. Nah, Pak Roni nggak ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada. Yakin? Mikir MGMP Pak Berat kuwi. pasarnya sudah ada, Pak. Tapi kalau bisa apa ya? Yang seperti dokumentasi Pak Sis bisa di-share juga nggak? Atau dikasih link gitu biar kita bisa buka, biar Dokumentasinya apa? ya dokumentasi RTL ini, foto atau video gitu. Ya, pokoknya dokumen semua yang Pak Sis kerjakan masuk ke link gitu aja sudah cukup toh. Iya. Kowe nek njaluk ngono kok Arek ganti jeneng Pak Sis. Tapi njaluk Pak ngono. Roni di SMP berapa? SMP 1 Pak Sis. Videonya sudah ada, pas kene yang pusdikat lo ada. Sing Ya, rong enek apa TPP ne. Kok TPP apa? Kok TPP bareng mlebu kene iki apa? PPT. PPT, PPT. Ya tadi udah saya kisah di grup. Sudah. Nah, videonya sudah ada. Dulu Iya. waktu di pusdikat itu ada. Video ada, PPT sudah ada. Pertanyaanku Saya malah ke ganti Pak Roni jeneng. nggak gitu kalau pertanyaan Pak Roni itu. Pripun, Pak? Pak Roni itu satu sekolah sama siapa saja di PKG ini? Pak Iqbal dan Pak Alfian. Pak Alfian kan Berarti sudah. bertiga kan? Ya, Nah, pertanyaan saya, kalau nek sak sekolah wong telu kuwi lho, RTL piye? ya Masalahnya dewi-dewi kok. disamakan saja tuh, Pak. Gimana? Masalahnya dewi-dewi. Disamakan saja. Sitoke ngospek mboke, sitoke ngospek pake, sitoke ngospek anake. Padha to, beres to. Nah, aku kasih tantene pertanyaannya kuwi Pak Aziz. Kok kata kok berarti ya wis berarti siap membuat sendiri-sendiri gitu loh. Iya to, Pak. Sama kayak punya Siap gak siap kok duwe wis entek. Pakarang kok diganti nama tok. Iya. Ya, jadi sesuaikan, saya berulang kali menyampaikan, sesuaikan dengan isu yang terjadi di lembaga panjenengan. Jadi kalau Pak Roni, Pak Iqbal, Pak Eka, ya dunungan lah. Beda. Aku nggawe tema iki, aku nggawe tema iki. Meskipun ya meh nyerempet-nyerempet. Nah, nanti ketika jenengan melakukan presentasi, nah kuwi wong iki wae gantian gak apa-apa audiene kuwi. Kok jajane apa urunan wong telu kan lho irit. Biasanya nek wong mendengarkan iki gak dikai ngombe, ini kan ya gak tak kerasan to. Muring-muring. Ngomongnya wis awan. Jadi itu kalau ngombe gitu ya. Biasanya kan teman-teman CGP gitu nggih, kalau pengimbasan ini biasanya gitu ya. Ada beberapa guru yang diundang terus Ada kotaknya Pak Sis, CGP itu. kayak gitu ya. Tapi kalau ini nggak perlu lah, nggak perlu kayak gitu. Tapi jelas Pak Ses itu. Olehnya jelas. Tiga itu ngombe iki engko balikane piye kan jelas. Sing RTL iki kan ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Roni ya. Ya kalau di itu kan mereka lokal karya itu ya, kalau di CGP. Ya si PKG ya ini gitu. Jadi nanti seperti permasalahan Pak Roni, Pak Eka, Pak Iqbal itu membuat sendiri-sendiri, meskipun nanti audiennya ketika gimana Pak Roni? Pak Eka itu beda sekolah. Ya satu sekolah cuma sama Pak Iqbal. Pak Eka SMP 1. Oh, maksudnya Pak Alfian yang sudah nggak ikut ya? Jadi dua ya?
Pak Iqbal sama Pak Roni ya. Iya Pak Sim. Oke, berarti ya berdua itu nanti audien Kalau isinya sama gimana? tetap sama, nanti yang pemeran gimana? Kalau isinya sama gimana? Kalau masuk permasalahannya sama. Kan dari Ya dipikir nama kok. nanti menghasilkan satu permasalahan yang sama. Kalau hasil dari ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya Pak Roni. Jadi memang satu lembaga meskipun ada 2 orang atau lebih, itu harus mempunyai permasalahan yang beda yang diangkat Mas. Beda. Nggak boleh sama. Karena nanti itu berbentuk kan bukti karya kan. Misalkan diupload itu kan nggak mungkin sama. Yo diserempet-serempet lah Pak. Yang tak pikirin malah Pak Munir Pak Sis. Pripun? Oh Pak Munir ini ya bermasalah kok malah golek masalah. Aku gak melo-melo nih kuwi. Ojo ngono to. Ngono Oh, Pak Munir ini bermasalah kok golek masalah. Nani. Terus bermasalah. Lah iya, kok guru IPS kalau ngajar PJOK kan ini bermasalah. Nani Pak Munir Nani. Iya, bener ya aku. Ya. Oke, jadi pokoknya nggak usah jauh-jauh dari 8 ini aja lah, gampang. Terus nek bingung-bingung ya golek contoh ini apa punya saya dilihat tak modif lah seperti itu, nggak usah plek kayak gitu. Kalau anjirnya sudah terbiasa memakai Canva nggih. Iya, kurang Kalau mahir, kurang mahir. Kurang mahir ya. Jadi tetap memakai PPT saja. Enak PPT. Enak PPT ya. Sebenarnya kalau template itu nggak apa-apa. Kalau template itu sebenarnya enak di Canva Bapak Ibu. Banyak contohnya, kita tinggal pakai template jadi wis karek ganti apa ya? Ganti tulisan tok no. Tapi wis ana. Sana juga bagus-bagus. Pak Andri ini loh yang canggih ke Canva. Mboten Pak. Istimewa. Saya itu Pak ini Pak. IT-nya bagus Pak Andri. Terkait kemarin kan kita sudah membuat hasil. apa itu rancangan pembelajaran berbasis proyek. Ya. Itu kemarin saya kan batok. Lah ini saya kan yang isu yang di sekolah saya itu kan tenis meja tuh Pak. Itu enggak harus sama dengan kemarin enggak apa-apa Pak ya. Kebetulan memang harus beda, Kan dapat juara di kabupaten. Nah itu saya mau apa itu teknik dasar tenis Untuk meja. piala media. Saya selalu dapat gitu loh Pak. Nah, itu berarti kira-kira kalau apa muridnya itu enggak dikencengi lah latihannya itu nanti kan ya menurun. Soalnya mempertahankan itu lebih sulit ketimbang mendapatkan itu sekali. Masuk. Keren. Cocok iki tenan. Mantap. Betul sekali Pak siapa Pak Andri itu jangan angkat nggak apa-apa. Berarti kira-kira apa? Anak buah sungai. Tenisku, prestasiku gitu judulnya. Enggak, oke. Bisa jadi kan gitu. Prestasiku nopo teknik dasar Pak ya. Judul itu harus menarik Pak. Harus menarik Pak ya. Ya dari judul itu orang-orang tuh berminat untuk membaca. Jadi misalkan tenisku pialaku atau tenisku prestasiku atau apa dengan menarik mungkin. Oke, nanti iya Pak. Berarti kan latar belakangnya panjenengan kan untuk meningkatkan prestasi ini terus mempertahankan dan lain sebagainya jenengan kemas itu. Boleh. Terus. Nah, tapi susahnya seperti ini, misalkan itu tenis ya Pak Andri. Ini kan dilaksanakan dikurikulerkan, artinya tidak di ekstra, tapi di jam-jam sekolah, tapi tidak mengganggu jam pelajaran. Itu yang harus dicari itu. Berarti nggak pelajaran di saat istirahat Pak ya. Kokurikuler Mas. Anak musuh pemain tenis meja reso menang gila angkatan mau nyerah. Nah, itu kata Bumut udah dikasih gambaran. Pemantiknya memang anak-anak yang aktif, super aktif. Itulah. Memang pelaksanaannya yo
bagaimana ya kita sepakati aja dari apa namanya kurikulum. Kalau kemarin ya, ketika saya pemaparan itu saya kan mengusulkan ya waktu Sabtu bersih itu ya. Kata Wakane itu kalau kurang itu mending gini aja, 1 bulan itu digembleng, tapi diambil hanya minggunya itu loh pokoknya, tapi hanya Sabtu, tapi khusus anak itu gimana. Tapi kan anak tersebut juga masalah program kan tidak hanya di sekolah kan, ada namanya program mandiri yang dikerjakan di rumah kan juga boleh gitu. Namanya ini program. Dan garis bawahi ini hanya rencana panjenengan, ya kan? Rencana. Jadi jenengan tidak perlu berpikir jauh nanti bagaimana. Ya, Pak. Jadi biar jenengan tidak parno, biar tidak takut. Iku ini, jangan. Ini kan hanya rencana kan. Jenengan rencana apa saja. Toh nanti disetujui dan tidak kan urusannya. Yang penting kan saya punya rencana tak sampaikan, selesai wis. Tujuannya jenengan mau itu. Ya, kalau disetujui kan berarti kan harus ada proses. Betul. Mana. Nah, sekarang bahasanya kalau enggak disetujui juga harus bagaimana itu? Juga apa-apa. Berarti program ini tidak disetujui oleh pihak sekolah dan sebagainya. Nah, itu aja. Berarti RTL-nya kosong. Enggak, ini kan rencana kan. Jadi kan buat rencana, dipaparkan, terus hasil rencana ini diupload di LMS. Setelah itu sama LMS kan tidak tanyakan setuju atau tidak. Berhasil apa enggak kan enggak? Tidak. Oke. Namun intinya kan gitu kan? Ini Pak, jelas Pak. Ya, namun melampaui Pak Andri. Pak Adit, mungkin jenengan bisa ngasih link yang kan biasanya Fasil itu kan ada link video pada waktu jenengan pengumpulan tugas, yaitu bisa di grup Pak. Untuk link saya. Iya, link YouTube. Saya video itu Pak, saya membuat video lah, linknya video itu yang saya upload di LMS. Oh. Saya nggak membuat yang lain-lain. Barangkali diupload di YouTube panjenengan. Iya, betul. Jadi link saya tuh ya link YouTube itu saya copy gitu. Saya tidak membuat di drive. Tapi mas saya kan tadi kalau punya di drive itu apabila jenengan mengalami kesusahan dalam upload di YouTube gitu loh. Jenengan ada di drive aja. Tapi kalau udah di YouTube ya udah. Ya. Cukup? Oke. Untuk tugasnya Pak yang belum di-share karena kan tinggal berapa kali tatap muka itu tolong di-share yang belum. Siap. Nanti saya setelah tugas ini tak cek semua nggih Pak Andri dan saya sampaikan lagi di grup. Oke, sampaikan di grup nggih, laporannya per orang kayak dulu nggih. Oke. Jadi Bapak Ibu masih ada 2 Zoom lagi. Setelah itu selesai nggih, tamat TKG ini. 2 Zoom itu di tanggal 18. Oke, 18 itu 2 JP. Hari Senin itu maksudnya? 18 November. November lagi hari Senin. Nggak tahu nih Pak, mungkin. Terus yang satu lagi Zoom terakhir itu tanggal 26 November. Itu Zoom terakhir hanya 1 JP. Selasa itu. Hari Selasa. Jadi ada tinggal 2 pertemuan lagi. Jadi untuk RTL ini dikerjakan mulai besok, mulai Senin sampai 16. Oke, nggih. Siap nggih. Enggak usah dianu teman-teman, kalau RTL itu hanya rencana saja.
Marai anu ke Pak Sis. Kadang-kadang awak dhewe guru olahraga iki nek gak ana hasil iki yo. Kepiye lah. Ya, maksudnya ini kan hanya untuk menguatkan kan teman-teman. Tapi kalau Iya. saya pribadi, karena itu ya Betul, saya ya, buat, betul. saya presentasikan satu sekolahan Bapak Ibu. Kalau saya, jadi biar terkesan di sekolah kita juga kan yo. Oh berarti kan beneran nek ikut pelatihan kan gitu loh. Dan itu pasti hasilnya juga beda. Ilmu yang kita dapat memang beda Bapak Ibu. Oke. Terima kasih, Mas Sis. Ya. Oke. Kalau dirasa cukup, kita akan tutup dengan doa. Pak Andri, monggo pimpin doa. Baiklah, Bapak Ibu, Foto saya iki. doa Bapak. Foto saya apa doa ini, Pak? Doa dulu nanti foto baru penutup. Oke, nggih. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, tadi pelaksanaan Zoom berjalan dengan baik. Semoga kedepannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita tutup, kita foto dulu untuk absen juga soalnya. Monggo dibuka foto Pak nih. Munir, dibuka Pak Munir. Monggo Pak Munir. Dan kita penampakannya Ya, ya. Pak Iqbal. Pak Munir monggo. Ya kita foto deh Pak Munir. Tapi Iqbal kok Wes yang dibuka toh. Monggo Pak Munir. Gambar mau dibuka. Pak Eka nggak ada lagi Pak Eka, saya tahlil lagi. Oke. Kuwi sing Kita foto diarep-arep. deh. Oke, Eka Hakim. Monggo. Ayo. Ganti gaya. Gaya apa Mas Roni? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Gaya yang kedua. Ganti gaya lagi. Bumut, ganti gaya bumut. Ojo ngene lho, ngene lho. Nggak mau direkam gue. Oke, 1, 2, 3. Pak Eka ketutupan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada kesulitan terkait RTL, monggo diskusi di grup. Oke, tanya-tanya saya juga boleh, telepon juga boleh. Jadi untuk malam hari ini saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dan nanti mengantri.